Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dina Rahayu SSTMKOM, dosen tetap pada program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Terapan dan Sains Institut Pendidikan Indonesia Garut dengan NIDN 0412109007. Dengan penuh rasa tanggung jawab, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen pada unsur pengajaran sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan proses pembelajaran yang saya laksanakan berdasarkan dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Supply Chain Management, dengan kode mata kuliah MSI 5302. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS, diberikan kepada mahasiswa program studi sistem informasi semester 7 pada semester ganjil tahun akademik 2025-2026. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan blended learning, yaitu mengombinasikan pembelajaran tatap muka di kelas dengan pembelajaran daring melalui learning management system. Mata kuliah ini dirancang dalam 16 kali pertemuan yang terdiri atas 14 kali perkuliahan, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah Student Centered Learning atau SCL yang mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses eksplorasi dan penerapan konsep dengan pendekatan case method, sehingga metode pembelajaran yang saya rancang bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis permasalahan nyata di dunia industri. Metode pembelajaran tersebut diantaranya adalah ceramah interaktif, case study, diskusi kelompok, praktik dan simulasi, serta project-based learning. Selanjutnya untuk deskripsi mata kuliah Supply Chain Management, yaitu merupakan mata kuliah yang membahas konsep, prinsip, serta praktik pengelolaan rantai pasok secara menyeluruh. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari bagaimana aliran barang, informasi, dan keuangan dapat dikelola secara terintegrasi mulai dari pemasok hingga pelanggan. Selain konsep dasar supply chain management, mahasiswa juga mempelajari strategi rantai pasok, manajemen persediaan, transportasi dan logistik, pengukuran kinerja, menggunakan Key Performance Indicator, manajemen resiko rantai pasok, green supply chain management, pemantauan jejak karbon, hingga pemanfaatan teknologi digital seperti Enterprise Resource Planning atau ERP, Internet of Things, blockchain, artificial intelligence, business intelligence, dan juga dashboard monitoring. Tujuan mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu memahami konsep supply chain management, sekaligus mampu menganalisis permasalahan nyata serta memanfaatkan teknologi digital dalam mendukung efisiensi, transparansi, dan juga keberlanjutan rantai pasok. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi, yaitu CPL 3, yang mana mahasiswa mampu memahami dan menerapkan prinsip dasar bisnis dan manajemen, mengelola proses bisnis, rantai pasok, dan transformasi digital, mengembangkan model bisnis digital, serta memanfaatkan teknologi dalam technopreneurship untuk menciptakan peluang bisnis yang berkelanjutan. Dengan demikian, mata kuliah ini berkontribusi terhadap pembentukan kompetensi lulusan sistem informasi yang tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga mampu menyelesaikan permasalahan bisnis melalui pendekatan digital. Kemudian, pada mata kuliah ini terdapat 3 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar supply chain management, menganalisis aliran barang, informasi, dan keuangan, serta merancang strategi rantai pasok yang efisien. Kemudian untuk CPMK kedua, mahasiswa mampu mengevaluasi strategi supply chain management berbasis data, mengukur kinerja menggunakan Key Performance Indicator, serta menyusun strategi mitigasi risiko. Kemudian CPMK ketiga, yaitu mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi digital seperti ERP, IoT, blockchain, artificial intelligence, dan data analitik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta sustainability dalam supply chain management. Untuk menunjang pembelajaran, saya memanfaatkan berbagai sumber referensi, seperti buku referensi, modul ajar yang saya kembangkan untuk bahan ajar dan latihan tugas, serta artikel ilmiah berdasarkan hasil penelitian yang saya publikasikan mengenai perancangan sistem pemantauan jejak karbon berbasis Green Supply Chain Management pada industri manufaktur, sehingga materi yang dipelajari memiliki keterkaitan dengan perkembangan penelitian dan kebutuhan industri saat ini. Sedangkan untuk tools yang saya gunakan yaitu Gamma untuk presentasi interaktif, kemudian Power BI untuk praktik mahasiswa dalam membuat proyek visualisasi dashboard supply chain management.
Kemudian seluruh materi, modul, tugas, referensi, dan informasi perkuliahan juga tersedia pada Learning Management System, sehingga mahasiswa dapat mengakses materi kapan saja, berpartisipasi dalam forum diskusi, serta mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan. Untuk asesmen dilakukan secara berkelanjutan dalam mengukur ketercapaian-capaian pembelajaran mata kuliah. Penilaian tidak hanya dilakukan melalui ujian, tetapi juga melalui observasi terhadap aktivitas pembelajaran mahasiswa. Kemudian untuk instrumen penilaian yang saya gunakan meliputi keaktifan dalam diskusi, analisis studi kasus, presentasi, tugas individu maupun kelompok, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester. Seluruh penilaian dilakukan menggunakan rubrik yang telah ditetapkan, sehingga proses evaluasi berlangsung objektif, transparan, dan sesuai indikator pembelajaran. Kemudian untuk sistem penilaian, saya memberikan bobot penilaian pada mata kuliah ini terdiri atas kehadiran sebesar 10%, tugas dan presentasi sebesar 25%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 35%. Seluruh penilaian dilakukan berdasarkan rubrik yang telah disampaikan kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan, sehingga proses evaluasi berlangsung secara objektif, transparan, dan juga akuntabel. Demikian penjelasan mengenai proses pembelajaran mata kuliah Supply Chain Management yang saya laksanakan berdasarkan rencana pembelajaran semester. Selanjutnya, saya akan menampilkan rekaman proses pembelajaran pada pertemuan ke-12 dengan materi teknologi digital dalam Supply Chain Management yang membahas pemanfaatan ERP, IoT, blockchain, dan artificial intelligence, juga data analitik dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, serta keberlanjutan rantai pasok sesuai dengan RPS mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah ya, baik. Masih ingat materi pertemuan minggu lalu itu kita bahas apa? Green Supply Chain Management. Green Supply Chain Management. Tentang apa itu Green Supply Chain Management? Zero emisi. Zero emission pada rantai pasok ya, pada manajemen rantai pasok. Oke, bagus. Nah, sekarang sebelum kita mulai materi perkuliahan hari ini, silahkan siapkan handphonenya, buka aplikasinya untuk scan barcode ya. Nah, silakan di scan barcode-nya. Kalau yang kurang jelas boleh ke depan atau berdiri. Sudah? Sudah. Aman semua ya? Aman. Sudah bisa terisi presensinya? Sudah. Sudah? Oke, untuk kita lihat dulu ya ini materi yang akan saya sampaikan hari ini. Kita baca sama-sama apa? Transformasi digital dan sistematisasi dalam rantai pasok. Ya, dalam rantai pasok gitu ya. Nah, yang mana nanti setelah mempelajari materi ini, rekan-rekan semua harus bisa menjelaskan peran dari teknologi yang akan kita bahas di sini. Di antaranya teknologinya yaitu ada ERP, kemudian ada IoT, kecerdasan buatan, data analitik, dan juga teknologi blockchain ya. Rekan-rekan bisa lihat di depan ada proses rantai pasok terdiri dari apa saja itu? Oke. Teman-teman semua ada yang kenal mungkin Amazon? Perusahaan besar ya. Amazon itu terkenal teknologinya sangat canggih ya, terutama dalam rantai pasok atau supply chain manajemennya. Mereka ini sudah punya warehouse management system atau warehouse automation. Nah, jadi zaman sekarang itu perusahaan-perusahaan besar itu berlomba-lomba untuk melakukan transformasi digital, terutama dalam manajemen rantai pasok ya atau supply chain management. Sekarang kita lanjut ke materi ya. Nah,
Untuk materinya yaitu digital transformation dalam supply chain atau dalam rantai pasok. Di sini berarti akan ada teknologi yang merubah cara perusahaan dalam mengelola rantai pasok. Terus selanjutnya ini ada teori bahwa untuk supply chain modern ini tidak hanya mengelola aliran barang ya. Oleh karena itu perlu sekali adanya transformasi digital untuk mengintegrasikan seluruh aktivitas yang ada di rantai pasok ini gitu. Nah, ini evolusi atau adanya perubahan ke transformasi digital. Awal mulanya seperti apa? Ketika tradisional berarti semua proses dalam rantai pasok itu manual. Untuk menuju transformasi digital ini harus ada sistem yang mengintegrasikan. Ketika bertransformasi ke digital, ada teknologi apa saja di sana yang bisa digunakan? Ada IoT, AI, dan keputusan berbasis data, yaitu contoh di antaranya. Jadi perusahaan bisa menggunakan teknologi ini jika ingin bertransformasi di ranah supply chain manajemennya. Lanjut, ada manfaat digital transformation untuk supply chain. Ada apa saja? Visibilitas supply chain, efisiensi operasional, ya, gitu. Jadi inilah manfaat-manfaatnya ya. Bagus, kita lanjut ke sistem informasi dalam rantai pasok ya. Dikatakan di sini bahwa sistem informasi itu harus saling terintegrasi ya, yang mana tadi dibahas sebelumnya di ranah transformasi digital ada sistem namanya ERP. Nah, di sini informasi yang nanti dikelola oleh aplikasi di ranah SCM ini harus dikelola dengan cepat, akurat, dan terintegrasi. Nah, apa itu sistem informasi rantai pasok? Boleh? Mau baca Husni? Sistem informasi dalam rantai pasok digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi yang diperlukan oleh seluruh pelaku rantai pasok untuk mendukung koordinasi, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Oke, ini sama dengan pengertian sistem informasi secara umum, yaitu ada kata-kata mengumpulkan, menyimpan, memproses, ya suatu sistem informasi kan seperti itu. Berarti ini lebih spesifik di ranah rantai pasok, ya, yang mana nanti seluruh pelaku rantai pasok ini terlibat. Lanjut, ini tadi juga sudah dibahas ya, bahwa dengan adanya sistem informasi di ranah rantai pasok ini bisa membantu pimpinan untuk mengambil keputusan, gitu ya. Oke. Kita lanjut ke Enterprise Resource Planning. Tadi kan sudah disebutkan berkali-kali ya untuk Enterprise Resource Planning ini sebetulnya sudah saya singgung juga tadi. Berarti sistem ini kegunaannya untuk apa? ERP ini mengintegrasikan sistem yang ada di perusahaan gitu ya, agar saling terhubung gitu. Nah, contohnya di sini ketika setiap departemen menggunakan sistem, nah jangan sampai sistemnya itu masing-masing per divisi. Kalau masing-masing seperti itu nanti jadinya data silo, ya, data silo. Jadi kalau data silo ini bisa menimbulkan duplikasi data gitu ya. Contohnya ada merekap hal yang sama atau data yang sama di setiap departemen gitu, karena setiap departemen tertutup kan, tidak bisa saling share data. Akhirnya ketika departemen lain membutuhkan data, misalkan stok bahan baku, itu harus gimana? Karena tidak bisa saling terintegrasi ya. Jadi perlu sekali adanya ERP ini ya untuk mengintegrasikan beberapa aplikasi tadi. Nah, ini contoh lebih detailnya. Tadi misalkan ada data-data supplier, ada sistem tentang supplier, ada sistem pengadaan, contohnya ada sistem inventory, ada sistem produksi, ada sistem gudang, kemudian ada sales and distribution, ada layanan pelanggan gitu ya. Nah, semuanya
ketika suatu perusahaan menggunakan ERP akan saling terintegrasi. Jadi seluruh aktivitasnya menggunakan database yang sama gitu ya. Ini ada lagi ERP juga bisa mendukung perencanaan produksi dan pengelolaan persediaan ini ya. Terus distribusinya juga efisien ya, peran ERP ini sama bisa membantu pengambilan keputusan juga ya, karena masih di ranah yang sama di transformasi digital dalam supply chain management. Nah, ini modul-modul inti ERP. Jadi sebetulnya ERP ini modulnya sudah ada seperti ini. Perusahaan itu tinggal menggunakan. Ini untuk tahap implementasi ERP biasanya ada perencanaan, konfigurasi sistem, uji coba, pelatihan pengguna, dan juga launchingnya atau go live-nya di perusahaan atau dijalankan secara penuh gitu ya aplikasinya. Nah, selanjutnya selain teknologi ERP, ada juga teknologi IoT. Ada yang tahu teknologi IoT itu apa? Ya, Internet of Things ya. Jadi Internet of Things ini adalah suatu alat ya, benda yang bisa mendeteksi atau merekam gitu ya, menghitung, mengukur, itu bisa seperti itu, dan bisa diintegrasikan ke suatu sistem. Karena IoT bisa mendukung implementasi rantai pasok. Terus ada pengertian tadi sudah ya, kita skip saja. Terus ada 5 tahapan IoT dalam rantai pasok jika mau digunakan gitu ya. Proses kerjanya yaitu pertama pengumpulan data atau data collection. Kedua ada data. Nah, ini berarti data-datanya dikirim melalui apa? Jaringan internet. Nah, sehingga nanti bisa digunakan oleh manajemen untuk membuat suatu keputusan. Ini ada monitoring, contohnya ada sistem inventory monitoring. Ini menggunakan IoT. Ada sensor, ada alat sensor untuk melacak stok gitu ya, persediaan secara real time. Terus ada manfaat IoT, tadi sudah ya, ada visibilitas, kecepatan, akurasi data, efisiensi biaya, dan juga kecepatan kepuasan pelanggan. Tantangannya apa? Penerapan. Ya. Ini sudah. Nah, ada teknologi blockchain. Ada yang pernah dengar teknologi blockchain? Kita lihat apa pengertiannya. Sifatnya itu akurat, konsisten, dapat dipercaya. Gimana Husni dari segi keamanan? Setiap transaksi diamankan menggunakan mekanisme kriptografi, sehingga risiko manipulasi data, peretasan, ataupun pembantuan dapat dikurangi secara signifikan. Oke, terus berarti di sini keamanannya tinggi nggak? Ya, sangat tinggi gitu ya untuk teknologi blockchain ini. Ya, itu sudah selesai teknologi blockchainnya. Sekarang ada kecerdasan buatannya atau AI. Sering dengar? Sering ya. Kecerdasan buatan ini juga bisa digunakan perusahaan untuk memprediksi ya. Contohnya di sini bisa meningkatkan efisiensi operasional melalui analisis data gitu ya. Jadi datanya dianalisisnya oleh siapa? Oleh AI gitu ya. Kemudian ada data analitik juga ya. Ini yang menganalisis data seperti permintaan customer, permintaan pelanggan ya. Kemudian menganalisis persediaan, level persediaan, bisa menganalisis juga kinerja supplier, distribusi efisiensi, dan juga operational performance. Nah, ini ada AI dalam supply chain. Gimana untuk demand forecasting? Prediksi permintaan pelanggan. Ya. Berdasarkan data historis. Kemudian merencanakan jumlah persediaan ya, karena ada data analitik tadi. Oke. Penting nggak jadi AI dan data analitik ini dalam rantai pasok? Penting juga. Nah, coba kerjakan dulu studi kasus. Boleh dua orang mau mengerjakan menurut di sini ada soal, silakan baca dulu. Husni boleh baca.
Sebuah perusahaan manufaktur ingin menerapkan Green Supply Chain Management untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan memiliki data produksi, penggunaan energi, distribusi, dan persediaan. Tetapi seluruh data masih tersimpan secara terpisah. Nah, menurut kelompok saudara, teknologi digital apa saja yang paling tepat untuk digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Jelaskan beserta alasannya. Boleh diskusi ya, berdua pas ya. Nanti saya tunjuk kelompok mana yang harus menjawab ini ya. Saya beri waktu 2 menit, 3 menit cukup? 3 menit ya, silahkan didiskusikan dulu. Ya, ada yang mau jawab? Mungkin dari siapa? Atau saya tunjuk, atau ada yang mau mengacungkan tangan? Boleh. Kelompokannya teknologi yang paling tepat untuk menerapkan supply chain management yaitu ERP, karena mampu mengintegrasikan proses pengadaan, persediaan, produksi hingga distribusi dalam satu sistem, sehingga operasional menjadi lebih efektif, data lebih akurat, dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih tepat. Oke. Ada lagi kelompok lain sebelum saya? Oke, Putri gimana? Sebelumnya, kalau menurut kelompok saya, sama menggunakan ERP terlebih dahulu untuk menyatukan datanya, kemudian dikolaborasikan dengan menggunakan IoT. IoT ini mungkin kalau diistilahkan sebagai mata untuk melacak barangnya secara real time. Kemudian database atau big data juga itu sangat penting, dan AI juga sangat penting untuk mengoptimalkan rute distribusi dengan lebih rutenya yang tercepat gitu. Jadi nanti menganalisis atau memprediksi stok serta rute yang tercepat. Oke. Dari kedua kelompok, sampel saja ya dari kedua kelompok ini bahwa tadi sama menerapkan ERP. Simpelnya kata kuncinya apa berarti di sini? Seluruh data masih tersimpan secara terpisah. Jadi si perusahaan ini ingin menerapkan green supply chain untuk mengurangi dampak lingkungan. Kan tetap harus ada data. Contoh ada data faktor emisi gitu ya. Data KWH listrik misalkan. Tapi percuma kalau masih masing-masing. Makanya pertama-tama harus menerapkan ERP dulu. Nah, untuk studi kasusnya sudah, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait materi yang tadi sudah saya sampaikan. Yang ingin bertanya silakan angkat tangannya. Ya, Devira ya, silahkan bertanya apa Devira? Apakah sistem supply chain management itu diwajibkan menggunakan teknologi blockchain? Blockchain. Oke. Untuk teknologi blockchain itu memang kalau dikatakan teknologi blockchain itu kan unggul ya, bagus tadi. Namun tidak dikatakan wajib menggunakan teknologi blockchain itu di ranah supply chain management. Karena apa? Kalau kita menggunakan teknologi blockchain dalam rantai pasok itu harus semuanya. Jadi penggunaannya harus dengan entitas lain. Jadi harus sama-sama menggunakan teknologi blockchain juga. Gitu. Jadi kenapa di Indonesia juga ya jarang ya penggunaan blockchain ini. Ya, ada lagi? Siapa lagi yang mau bertanya atau sudah cukup? Ya, Wildan gimana? Untuk menerapkan tadi ada beberapa teknologi supply chain management. Rata-rata semuanya memiliki biaya yang tinggi, Ya. harus mengeluarkan anggaran yang lebih besar lah, budget yang maksimal. Bagaimana jika perusahaan hanya memiliki budget yang minim, tetapi ingin melakukan transformasi digital di supply chain management? Apakah ada solusinya? Nah, untuk transformasi digital itu kan tadi penting, tapi biasanya permasalahannya di budget atau biaya. Untuk bagaimana solusinya, yaitu lihat dulu proses apa yang urgent di perusahaan itu. Kalau memang semua masih konvensional, apakah yang lebih urgentnya itu
pencatatan by system di gudang atau mau diproduksi dulu, lebih baik diprioritaskan dulu sistem yang memang urgent. Ada lagi atau sudah cukup? Cukup Ibu. Cukup boleh. Sudah paham? Ada. Sudah paham ya. Nah, jadi kita simpulkan dulu untuk materi hari ini. Transformasi digital itu berarti penting ya di ranah supply chain manajemen. Tadi teknologi-teknologi yang dapat digunakan untuk transformasi digital di ranah supply chain manajemen itu ada apa saja? ERP, kemudian IoT, AI, blockchain ya. Dengan bertransformasi juga secara bertahap. Nah, apa dulu tadi tahapannya? ERP dulu untuk mengintegrasikan sistem. Setelah sistem semua terintegrasi, baru IoT untuk mendeteksi atau merekap, ya, melacak. Setelah IoT kita bisa menerapkan lagi AI ya untuk membantu menganalisis data ya. Setelah itu blockchain ya, karena itu disesuaikan dulu dengan kondisi entitas-entitas atau klienan dari perusahaan, karena sama-sama harus menggunakan blockchain juga gitu ya di ranah rantai pasok. Nanti di rumah ada tugasnya nanti saya share di Edlink ya, di LMS. Nanti kalian pelajari hasil dari penelitian saya di ranah perancangan sistem pemantauan jejak karbon. Nah, silakan kalian pelajari saya menggunakan teknologi apa di sini. Kemudian nanti kalian buat analisis terhadap jurnal yang sudah saya terbitkan ya. Nah, jika tidak ada lagi yang ditanyakan dan kita juga sudah sama-sama memahami ya untuk materi hari ini. Untuk perkuliahan hari ini berarti izin saya akhiri ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Saya izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai bertemu lagi di minggu depan ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Demikianlah pernyataan diri beserta proses pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.